Terbaru cara mengisi formulir model C pemberitahuan KPU oleh KPPS. Nah, ini penting untuk diketahui sobat KPPS semua, bahwa sebelum acara pemungutan suara berlangsung, penting untuk KPPS ini membuat undangan kepada DPT agar mereka tahu bahwa kapan akan diselenggarakan pemilu atau pemungutan suaranya, yaitu menggunakan model C pemberitahuan. Nah, nanti untuk formulirnya akan seperti ini ya. Di sini sudah tertera surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini sama dengan undangan kepada DPT ketika nanti mereka datang ke TPS harus membawa ini, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sini sudah jelas gitu ya. Di paling pojok kiri itu ada nomor DPT. Nah, nomor DPT ini akan kita ketahui nanti ketika kita sudah mendapatkan data DPT dari PPS kita masing-masing ya. Jadi nanti selain kita mendapatkan formulir ini, kita nanti juga akan mendapatkan daftar DPT apa saja yang ada di lingkungan TPS kita. Contoh di sini saya memberikan DPT itu nomor 05, gitu ya. Kemudian di sini kita isi nama DPT-nya, nama pemilihnya. Misalkan contoh di sini adalah Rizky Ardian. Kemudian untuk jenis kelaminnya apa? Laki-laki apa perempuan? Misalkan kalau laki-laki, berarti yang saya coret adalah yang perempuannya, gitu ya. Selanjutnya itu adalah nomor NIK atau surat keterangan. Di sini misalkan ada KTP-nya gitu ya, maka kita cantumkan nomor NIK-nya. Atau jika nomor NIK-nya atau KTP-nya tidak ada, maka bisa menyertakan surat keterangan perekaman KTP. Atau jika belum ada, bisa minta ke kantor Dukcapil atau kantor kecamatan, gitu ya. Selanjutnya di bawahnya ada keterangan hari atau tanggal. Ini hari tanggal ini adalah hari pemungutan suaranya, itu pas hari hanya gitu ya. Untuk pemungutan suara tahun 2024 itu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian di bawahnya ada waktu pemungutan suara, ini pukul 7 sampai dengan pukul 13 maksimalnya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada saran waktu kehadiran pemilih. Nah, sarannya ini adalah ini bisa kita isi sendiri ya. Misalkan contoh ini kita sesuaikan dengan nomor urut pada DPT-nya masing-masing. Kalau di sini kan kebetulan contohnya ini adalah nomornya 05. Jadi kalau nomor 05 itu kan masih nomor-nomor awal gitu ya. Sehingga di sini kita berikan saran waktu kehadiran pemilihnya itu mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8. Nah, nanti untuk mengisinya ini disesuaikan dengan nomor DPT-nya. Kenapa kok ini penting untuk kita isi? Karena jangan sampai di sini nomor DPT-nya ini misalkan nomor 200 gitu ya. Kemudian di saran waktunya ini kita suruh untuk kita isi pukul 07, kan itu kelamaan gitu ya. Ya nanti untuk mengisi saran waktu kehadiran ini kita sesuaikan dengan nomor urut DPT-nya masing-masing. Berikutnya ada nomor TPS. Ya, ini kebetulan saya bertugas di TPS nomor 23 gitu ya. Nanti disesuaikan menurut masing-masing. Berikutnya ada alamat TPS, ini alamat TPS-nya di desa atau dusun mana gitu ya. Contoh di sini saya di dusun Sembung. Lalu berikutnya di sini ada ditetapkan di mana, kemudian tanggal berapa, ini maksudnya ada tanggal berapa dibuatnya atau diisinya itu tanggal berapa. Contoh di sini saya mengisi tanda tangan ini, itu pada tanggal 10 Februari 2024 gitu ya. Kemudian berikutnya kita berikan nama ketua KPPS-nya dan juga tanda tangan KPPS-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini juga ada nama pemilih. Nama pemilih tadi kita samakan dengan yang di atas ya. Ini Rizky Ardian, maka di sini juga Rizky Ardian. Kemudian untuk jenis kelaminnya ini laki-laki ya. Kemudian nomor DPT-nya kita juga samakan yang di atas, ini 05, berarti yang bawah juga 05. Nah, kemudian diterimanya tanggal berapa? Ini maksudnya adalah kapan formulir C pemberitahuan ini itu didistribusikan kepada DPT-nya tanggal berapa gitu ya. Misalkan contoh di sini saya menyerahkan kepada DPT itu tanggal 11 Februari. Berikutnya di sini juga ada keterangan yang menyerahkan, kemudian yang menerima. Nah, ini yang menyerahkan anggota KPPS atas nama siapa, kemudian itu diberikan tanda tangan di sini. Kemudian yang menerima juga siapa gitu. Misalkan yang menerima yang bersangkutan, berarti di sini ya namanya Rizky Ardian, kemudian ada tanda tangannya. Atau kalau misalkan yang bersangkutan tidak ada di rumah, ya berarti yang ada di rumah itu siapa yang mewakili saja, silakan ditandatangan di sini gitu. Kemudian di sini kita bisa menggunting. Nah, kemudian yang atas ini kita serahkan kepada DPT ya, dan yang kecil ini
itu kita buat untuk arsip kita sebagai anggota KPPS gitu ya. Nah sobat, itulah tata cara pengisian formulir model C pemberitahuan terbaru tahun 2024. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman kita yang belum tahu. Semoga bisa bermanfaat.